Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-29. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji idza balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Fa qala thaqilatka ummuka wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Itu hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, beritakan kepadaku satu amalan yang mana amalan tersebut akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi ini pertanyaan dari sahabat Mu'adz kepada Nabi. Beliau mengatakan, beritahukan kepadaku wahai Rasul satu amalan yang kalau aku kerjakan amalan tersebut maka aku akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka ini tentunya suatu pertanyaan yang sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, sungguh kamu telah bertanya tentang suatu hal yang sangat besar, yaitu perkara yang berkaitan dengan surga dan neraka, amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan memang itulah kesuksesan yang hakiki yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Kesuksesan yang sebenarnya adalah seorang masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Adapun kesuksesan dunia, seorang punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, atau yang lainnya, itu semua akan ditinggalkan. Dia akan meninggalkannya atau harta atau jabatan itu meninggalkan dia.
atau dia sendiri yang pergi meninggalkan jabatan dan harta tersebut. Maka kesuksesan di dunia belum tentu di akhirat. Dan juga seorang sukses ya dia di dunia ya selama hidup dia di dunia. Maka apakah itu bisa dia bawa di akhirat? Belum tentu. Maka sukses yang sebenarnya adalah seorang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Itu sukses yang sebenarnya. Karena kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Kehidupan dunia tidak sebenarnya, atau kehidupan yang sementara. Kehidupan yang berubah. Hari ini mungkin orang kaya, besok miskin. Hari ini dia menjabat, besok turun, pensiun dan sebagainya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap di dunia ini. Beda dengan di akhirat. Seorang ketika sudah masuk dalam surga, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tetap, tidak berubah. Sebaliknya juga naudzubillah, kalau dia masuk dalam neraka, maka dia akan merasakan azab. Maka ini kesuksesan yang sebenarnya adalah masuk dalam surga, jauh dari api neraka. Dan karena kehidupan dunia ya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu selamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya hal itu wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Hal itu kata Nabi SAW akan diberikan kemudahan bagi Allah, bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Yaitu hal itu, yaitu seorang bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka, itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Maksudnya adalah seorang akan diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk melakukan amalan yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka. Maka ada orang yang dia melakukan ibadah itu ringan bagi dia, melakukan maksiat berat. Itu orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT, mudah baginya melakukan ibadah. Sebaliknya ada orang yang melakukan ketaatan susah, berat bagi dia melakukan ibadah, tapi melakukan maksiat sangat mudah. Maka taufik hanya dari Allah, hidayah dari Allah SWT. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Itu akan mudah, beramal itu akan mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Maka seorang ketika dia beribadah, hendaknya dia ingat bahwasanya itu taufik dari Allah SWT. Allah yang mudahkan, kalau tidak berat ya. Untuk misalnya sholat, mungkin puasa, kemudian bersedekah dan sebagainya. Berat kalau seandainya Allah tidak berikan hidayah dan taufik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apa amalan yang bisa masukkan orang ke surga, menjauhkan dia dari api neraka. Nabi mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama. Engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Yaitu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah SWT, menyembah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan ini adalah dasar utama, pondasi utama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Dan Anda mendirikan salat, mendirikan salat yang 5 waktu yang wajib. Wa tu'ti az-zakah, dan menunaikan zakat jika kita memiliki kelebihan harta. Wajib hukumnya. Wa tasumu Ramadan, dan juga Anda berpuasa bulan Ramadan. Wajib bagi setiap muslim yang dia sudah balik dan berakal untuk berpuasa di bulan Ramadan yang dia tidak memiliki uzur. Wa tahujjal baita, dan juga melakukan ibadah haji. Maka ibadah haji wajib hukumnya. Haji dan umrah hukumnya wajib bagi seorang muslim kalau dia mampu tentunya untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Mekah. Maka yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah rukun Islam. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, haji. Ini adalah rukun Islam. Maka ini adalah pondasi utama dari Islam. Artinya seorang ketika dia melaksanakan rukun Islam, maka amalan itu akan membuat dia masuk ke dalam surga, akan dijauhkan dia dari neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala aduluka ala abwabil khair, maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Itu maksudnya di sini kata para ulama adalah hal-hal yang sifatnya sunnah. Kalau tadi seorang sudah mampu melaksanakan yang wajib, maka dia kalau bisa menambah amalannya dengan yang sunnah. Di antaranya kata Nabi SAW, as-sawmu junnatun.
yaitu puasa itu adalah ibaratnya tameng atau benteng yang akan membentengi dia dari api neraka. Ini maksudnya adalah puasa sunnah. Ya, bagaimana seorang ketika sudah mampu melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, dia tambah puasa sunnah sesuai dengan kemampuan dia. Ini adalah diantara pintu-pintu kebaikan. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air mematikan atau memadamkan api. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan bersedekah. Dan sedekah tentunya bersedekah yang ini sunnah. Kalau yang wajib tadi zakat. Kita bersedekah, kita memiliki harta diberikan oleh Allah SWT, bersedekah. Tentunya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dari keluarga kita sendiri, dan tentunya itu yang paling diutamakan. Orang yang dekat dengan kita bantu. Dan Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Bisa menghilangkan dosa. Sebagaimana sebagaimana air memadamkan api. Kita ada api kemudian kita siram dengan air, maka hilang atau padam itu apinya. Begitu ibaratnya kita bersedekah, hilang dosa kita. Maka ini menunjukkan keutamaan sedekah. Dan Allah SWT sudah menjanjikan bahwasanya apa yang kita sedekahkan itu akan diganti oleh Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang Anda infakkan, apa yang Anda sedekahkan diganti oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Dan memang harta kita yang sebenarnya yang kita sedekahkan itu yang sebenarnya, itu yang akan kita bawa ke akhirat nantinya, yang kita sedekahkan. Adapun yang kita pegang hari ini, yang ada di bank dan sebagainya, itu belum tentu jadi harta kita. Kalau kita meninggal hari ini, saat ini, sudah, itu bukan rezeki kita, itu jadi harta warisan. Tapi yang kita akan bawa mati apa? Yang kita sedekahkan, kita bantu orang miskin, orang yang membutuhkan, saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, kita bantu. Itu sedekah, itu yang harta kita sebenarnya, yang akan bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Kemudian kata Nabi, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan juga salat seseorang pada pertengahan malam. Itu maksudnya adalah salat tahajud atau qiyamul lail. Maka ini keutamaan salat malam. Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i ba'dal maktubah salatul lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat yang paling sempurna atau yang paling afdal. Salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Maka Nabi mengatakan di sini, salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seorang ketika pertengahan malam, atau yang paling utama sepertiga malam yang akhir menjelang subuh. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah SWT dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka orang-orang yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya, jauh lambungnya dari tempat tidurnya ketika malam hari. Ya berarti maksudnya apa? Mereka sholat. Ketika orang tidur pulas di tengah malam, dia bangun sholat, maka itu adalah keutamaan. Tentunya ini bisa dilakukan ketika seorang sudah menjaga sholat yang 5 waktu, karena itu yang wajib. Jadi sholat yang 5 waktu dijaga, baru kita bisa menambah dengan sholat malam atau sholat tahajud. Allah SWT katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam maka bangunlah untuk melakukan sholat tahajud sebagai tambahan, ibadah tambahan. Yang mana sholat tahajud itu adalah, kata Nabi dalam hadis yang lain, adalah kebiasaannya orang-orang saleh di zaman dahulu. Dan sholat malam tentunya lebih jauh dari riya, karena tidak ada orang yang melihat. Maka seorang kalau dia mau baca panjang dan sebagainya, itu pada sholat malam hanya dia sendiri, tidak ada orang yang lihat, maka lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi, maukah aku beritahukan kepadamu tentang ra'sul amri, yaitu inti dari sesuatu,
wa amudihi, dan juga tiangnya, dan juga dzirwati sanamihi, yaitu puncaknya. Maka Mu'adz mengatakan, ya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam, inti dari seluruh perkara ini adalah al-Islam. Maksudnya apa? Bagaimana kita melaksanakan Islam ini? Ini yang paling penting. Ini Rasul amri, ini maksudnya modal paling utama. Bagaimana kita melaksanakan Islam kita, menjaga Islam kita. Wa amuduhu shalah, dan tiang dari Islam ini apa? Salat. Ibaratnya bangunan kita ini, masjid kita ini, kalau nggak ada tiangnya gimana? Hancur, nggak bisa berdiri bangunan masjid. Maka tiang dari Islam itu adalah salat. Seorang yang menjaga salatnya berarti dia menjaga bangunan Islamnya. Kemudian wa dzurwati sanamihi al-jihad, ya, al-jihad fi sabilillah. Puncak dari ini semua adalah jihad di jalan Allah SWT, di mana jihad diartikan dengan makna yang luas, ya. Yaitu tentunya yang paling tinggi berperang di jalan Allah SWT, menegakkan kalimat Allah SWT, menegakkan Islam. Termasuk dalam berjihad ini adalah berdakwah, menyebarkan Islam. Karena tujuan dari jihad itu adalah berdakwah. Itu tujuannya. Maka yang penting kita adalah menyebarkan Islam, tidak mesti dengan mengangkat senjata. Tapi tentunya seorang muslim, ya, kaum muslimin, kalau dia diperangi oleh orang kafir, dia harus membela diri, dia berjihad di jalan Allah. Maka puncak dari Islam itu adalah berjihad di jalan Allah SWT, di mana seorang ketika berjihad dia tidak hanya mengorbankan harta tapi juga jiwanya. Kalau tadi ya dia berhaji atau zakat, itu dia mengorbankan harta, tapi jihad mengorbankan jiwa raganya. Maka ini puncak dari keislaman seseorang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang hal yang bisa menjaga ini semua? Maksudnya apa? Seorang ketika dia sudah beramal, dia sudah melaksanakan amal yang wajib tadi, dia sudah bertauhid, ya. Kemudian dia kemudian dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, kalau dia mampu, kemudian berpuasa, haji, kemudian dia bersedekah, kemudian dia sholat malam dan sebagainya, berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, ini amalan ini harus dijaga. Kalau tidak apa? Bisa hilang amalan ini, bisa terhapus amalan ini. Bagaimana cara menjaganya? Kata Nabi SAW, fa'akhadha bilisan, maka Nabi mengambil lisannya, lidahnya, kemudian mengatakan kuffa alaika hadha, yaitu jaga ini, kata Nabi, yaitu jaga lisan. Apa maksudnya? Seorang ketika dia sudah beramal yang banyak, melakukan ibadah yang wajib, sholatnya, puasanya lengkap, haji, umroh, ya, bolak-balik ke Mekah misalnya, kemudian dia sholat malam, kemudian dia bersedekah, tapi kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, bisa habis amalan itu. Kok bisa habis? Kenapa? Seorang ketika dia ghibah, membicarakan aib orang, atau dia mendolimi orang dengan lisannya, mencela orang, kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kata Nabi. Siapa orang yang bangkrut? Yang kata Nabi, yang di akhirat dia datang dengan segala macam banyak kebaikan, amalannya banyak, kebaikannya banyak, tapi apa? Qad zalama hadza, daraba hadza, syatama hadza, dia sudah mendolimi ini, mencela ini, akhirnya apa? Amalan dia itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Orang siapa yang dicelanya, siapa yang dihina, diberikan amalan dia kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Amalan dia habis. Tadi dia sudah sholat yang banyak, puasa, haji, bolak-balik ke Mekah misalnya. Dia sudah berinfak, sholat malamnya taat. Tapi itu semua hilang. Kenapa? Lisannya tidak bisa dia jaga. Dia mencela orang, menghina orang. Akhirnya apa? Amalan dia itu ditransfer ke orang lain. Na'udzubillah. Ditransfer ke orang, dikasihkan ke orang. Sampai amalannya habis. Itu pun belum sampai belum selesai dia membayarkan hutang itu. Hutang kebaikan itu. Karena dia mencela orang. Akhirnya apa? Dosa orang dipikulkan sama dia. Ini orang yang muflis, orang yang apa? Bangkrut, amalannya habis, justru dia dosa orang dia pikul. Ibaratnya apa? Modal habis, justru minus, punya utang. Itu kalau kita dalam urusan dunia bisnis. Modal habis, justru punya hutang. Naudzubillah. Itu kalau di dunia masih kita bisa minta tolong sama saudara kita, teman kita. Kalau di akhirat gimana? Sama siapa kita minta tolong? Nggak bisa kita minta tolong. Amalan kita habis. Kita malah mikul dosa orang. Kita mau minta tolong sama siapa?
Di mana pada hari akhirat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali amalan kita. Amalan kita udah habis. Maka ini kata Nabi, kuffa alaika hadza, jaga lisan ini. Maka kita hati-hati ya untuk menjaga lisan, untuk tidak mengatakan hal yang bisa menghanguskan, menghilangkan dosa kita, amalan kita, pahala kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang melanggar syariat atau menyakiti orang, bisa jadi kita justru amalan kita diberikan kepada orang tersebut. Maka ini Nabi mengatakan apa? Kuffa alaika, jaga lisan ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Nabi, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasul, apakah kita akan dihisab dengan setiap amal perkataan yang kita ucapkan? Kata Nabi, iya. Bahkan ada manusia yang mereka dilemparkan ke dalam neraka itu karena apa? Karena akibat lisannya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, bisa jadi seseorang mengatakan satu kata ini yang menurut dia itu perkataan itu biasa atau tidak apa-apa, lumrah saja, wajar saja, tapi ternyata itu menurut Allah enggak. Itulah dosa. Akhirnya apa? Dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun baru nyampe tempat itu. Sejauh itu dia dilemparkan. Karena apa? Satu kata yang diucapkan. Makanya Allah SWT mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun seorang mengatakan perkataan kecuali raqibun atid, ada malaikat yang mencatat. Ini perkataannya baik apa buruk? Baik dicatat oleh malaikat, buruk juga dicatat oleh malaikat. Dan kita akan mempertanggungjawabkan perkataan kita itu. Maka hati-hati dengan perkataan. Kita membicarakan aib orang dan sebagainya, atau kita menyinggung orang, ini berbahaya. Padahal kita sudah banyak amalannya. Makanya Nabi dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, ada seorang wanita, dalam hadis itu seorang wanita. Kata Nabi, wahai Rasul, ada seorang wanita yang dia taat sama Allah SWT, rajin sholat, tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah, tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah, bersedekah, tapi lisannya tajam, wahai Rasul, menyakiti orang. Kata Nabi, hiya finnar, wanita itu di neraka. Kata Nabi, kata sahabat yang lain, ada lagi wanita yang dia mengerjakan yang wajib-wajib saja, wahai Rasul. Salat yang 5 waktu saja dia kerjakan, puasa yang wajib aja. Tapi dia bisa menjaga lisannya, tidak pernah nyakitin orang. Apa kata Nabi? Dia di sorga, wanita tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya seorang tidak boleh dia ya di satu sisi tertipu dengan amalannya yang sudah banyak, tapi di sisi lain justru dia kadang mencela orang atau menganggap remeh orang. Ada sebagian orang yang dia misalnya sudah banyak beribadah, rajin ke masjid dan sebagainya, tapi lisannya kencang atau menganggap remeh orang. Nih aku ini udah rajin, kalau tidak ada aku ini tidak jadi ini masjid, kata dia. Ini sombong. Kalau tidak ada aku, tidak ada yang azan di masjid ini, tidak akan jadi selesai kerjaan ini semua. Na'udzubillah. Ini hati-hati, perkataan itu bisa menghanguskan apa? Pekerjaan kita. Ini sombong. Ingat, kita bisa beribadah apa semua itu karena hidayah dari Allah SWT. Ya. Bukan karena kepintaran kita, kesolehan kita, tapi itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah SWT. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang paling penting dalam hal ini apa? Kita semua ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka. Apa kuncinya? Jaga minimal yang wajib. Salat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kemudian ini yang wajib, yang kita ya jelas beriman kepada Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian kita menjaga salat yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Ini yang paling wajib. Setelah itu apa? Ya kalau kita punya harta wajib zakat atau melakukan ibadah haji dan umrah. Tapi minimal yang 3 ini. Kemudian apa? Kalau kita mau menambahkan amalan yang sunnah bagus, tapi ingat jaga apa? Jaga lisan. Jaga lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang, membicarakan aib orang dan sebagainya. Kenapa? Sekali lagi, bisa jadi karena lisan kita, satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan bisa jadi menghanguskan, menghapus amalan yang kita sudah bangun, yang sudah kita sudah kita lakukan, sudah kita amalkan. Semuanya hangus, dihapuskan oleh Allah SWT. Justru kita berikan kepada orang yang kita zalimi dan sebagainya. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, hati-hati kita untuk menjaga lisan kita ya. Jangan sampai kita
berbicara yang tidak pada tempatnya, menyakiti orang dan sebagainya. Ya. Atau ada perkataan-perkataan yang justru bertentangan dengan syariat yang bisa mendangkalkan iman kita atau bisa membuat seorang keluar dari Islam. Juga hati-hati. Karena perkataan-perkataan yang kadang kita bercanda dalam halnya. Tentunya tidak boleh bercanda dalam hal agama. Ya, kalau dalam hal agama tidak boleh bercanda. Karena sekali lagi perkataan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Perkataan yang kita ucapkan, baik buruknya kita akan mempertanggungjawabkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya pembahasan kita pada sore hari ini. Satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis yang ke-29. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore hari ini bermanfaat dan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa istiqamah di jalannya dan menjaga amalan kita. Allahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.